Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang Virginia Cyber. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sumena Tania, Lia Rumte, Elvika Tutu, Esta Dwitri, dan Sin Pangaribuan. Jadi yang pertama adalah pengertian dari kriptografi. Jadi kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, kriptos yang berarti tersembunyi, dan grafia yang berarti menulis. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Kriptografi bisa pula diartikan sebagai suatu ilmu atau seni menjaga keamanan pesan. Selanjutnya tentang peranan kriptografi. Jadi peran kriptografi dalam keadaan informasi itu sangat penting. Kriptografi dapat didefinisikan sebagai seni atau ilmu yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan pesan dalam komunikasi. Nah, ketika pesan dikirim, ada potensi pesan bisa disadap atau diintip. Nah, untuk memenuhi pesan, kriptografi ini memungkinkan pesan diubah menjadi suatu bentuk kode. Nah, kriptografi untuk zaman sekarang itu masih efektif dalam hal keamanan dan proteksi yang digunakan secara luas di berbagai bidang atau usaha teknologi. Nah, dalam kriptografi ini terdapat dua proses dasar, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses kunci yang melibatkan serangkaian kunci yang memiliki algoritma khusus untuk mengubah pesan asli atau disebut plain text ke dalam bentuk pesan enkripsi yang tidak dipahami yang disebut sebagai ciphertext. Nah, enkripsi ini digunakan untuk mengkodekan data sehingga keamanan informasi dapat terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dekripsi terlebih dahulu. Nah, proses yang kedua disebut dekripsi. Nah, dekripsi ini adalah proses dalam keamanan informasi untuk mengembalikan pesan di enkripsi atau ciphertext dalam bentuk yang bisa dibaca atau pesan aslinya yang disebut sebagai plain text yang bertujuan untuk mengembalikan pesan ke dalam bentuk aslinya. Termasuk pada Virginia Chipper. Algoritma ini dipublikasikan oleh seorang diplomat dan juga kriptologis yang berasal dari Prancis, yaitu Blaise de Vigenère. Sebenarnya algoritma ini telah digambarkan sebelumnya pada buku La Cifra del Sig Giovanni Balasso dan sebuah buku yang ditulis oleh Giovan Battista Balasso pada tahun 1553. Konsep dasar dari Caesar Chipper serupa dengan Virginia Chipper. Perbedaannya adalah Virginia Chipper setiap huruf pesan aslinya digeser sebanyak satu huruf pada kuncinya. Sedangkan Caesar Chipper setiap huruf pesannya digeser satu huruf yang sama. Metode Virginia Chipper merupakan plain text dan kunci di mana jika panjang kunci lebih kecil, maka dari plain text kunci diulang sampai panjangnya sama dengan plain text-nya. Baik, selanjutnya kita masuk pada cara kerja Virginia Chipper. Jadi perlu diketahui bahwa Virginia Chipper itu merupakan metode enkripsi yang menerapkan pergeseran alfabet bervariasi berdasarkan kunci. Nah, proses enkripsi ini dilakukan dengan menggeser setiap huruf plain text sesuai dengan huruf pada kunci. Nah, perlu dapat dilihat bahwa konversi huruf ke angka, di mana setiap huruf pada plain text dan kunci dikonversi menjadi angka yang mulai dari angka 0 sampai dengan angka 25. Kemudian di situ ada pengulangan kunci. Jadi jika panjang plain text itu lebih panjang dari kunci, maka kunci itu harus diulang sehingga panjangnya sama dengan plain text-nya. Pada plain text di situ ada informasi dan kunci yang digunakan itu adalah MIPA, di mana plain text informasi ini dia memiliki 9 huruf, sehingga MIPA ini memiliki cuma 4 huruf, di mana dia harus mengulang sampai sama dengan 9 huruf dari informasi itu. Kemudian ada proses enkripsi dan deskripsi, di mana proses kerjanya ini, enkripsi ini kan dia menilai huruf plain text dengan nilai huruf kunci. Kemudian dia mengambil hasil modul 26 untuk mendapatkan huruf ciphertext-nya. Dan rumus yang dapat digunakan itu ya CI sama dengan dalam kurung PI tambah KI modulo 26.
Kemudian untuk deskripsinya sendiri, dia itu mengurangkan huruf ciphertext dengan huruf kunci. Kemudian untuk mengembalikan hasil modul 26 agar mendapatkan kembali huruf pada plaintext yang asli. Dan rumus yang digunakan deskripsi itu ya PI sama dengan dalam kurung CI dikurang KI modulo 26. Di mana CI itu adalah huruf ciphertext dan PI itu adalah plaintext-nya dan KI itu adalah kunci. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Di sini kelompok kami menggunakan plain text-nya adalah IPB University dengan kunci konsrat U dengan rumus untuk mencari dari ciphertext-nya atau enkripsinya yaitu adalah PI ditambah KI di modul 26. P1 yaitu I ditambah U di modulo 26, 8 tambah 20 di modulo 26, sama dengan 28 di modulo 26, yaitu 2. Yang dimana dalam pengurutan dalam alfabetnya itu di bagian nomor 2 itu adalah C. Lanjut P2, P tambah N di modulo 26, sama dengan 15 tambah 13 di modulo 26, sama dengan 28 modulo 26 yaitu 2. Dalam pengurutan alfabetnya itu ada di huruf C. Sehingga begitu juga untuk huruf selanjutnya di dalam plain text-nya itu yaitu adalah 13 huruf dilanjutkan hingga sampai selesai. Hingga hasil akhirnya dari plain text yang digunakan itu IPB University dengan kunci unsrat adalah CC, TL, NBPR, JJ, IMS. Kemudian untuk membuktikan proses enkripsi yang telah dilakukan tadi bahwa ciphertext yang dihasilkan benar-benar mempresentasikan plain text asli ketika dideskripsi menggunakan kunci yang sama. Kunci yang sama tadi yang digunakan adalah unsrat. Dengan hasil yang ciphertext yaitu adalah CCTL, NBPR, JJ, IMS dengan plain textnya IPB University. Nah di sini kita untuk membuktikan kunci yang digunakannya untuk apakah sama dengan apakah mengembalikan plain text yang digunakan dengan rumus P sama dengan CI dikurang KI di modulo 26. P1 sama dengan C dikurang U di modulo 26 sama dengan 2 dikurang 20 di modulo 26 sama dengan minus 18 di modulo 26 yaitu 8. Dalam huruf alfabet di urutan ke-8 itu adalah huruf P2. Lanjut P2 yaitu adalah C dikurang N modulo 26 sama dengan 2 dikurang 13 modulo 26 yaitu minus 11 modulo 26 yaitu 15. Yaitu adalah P. Begitu juga dengan untuk mencari yang lainnya ke-13 huruf tersebut. Sehingga hasil akhir dari plain text pembuktiannya itu dengan ciphertext-nya itu adalah CCTL, NBPR, JJ, IMS dengan kunci K unsrat adalah IPB University. Dengan demikian itu juga disimpulkan bahwa seluruh proses kriptografi mulai dari enkripsi hingga deskripsi telah dilakukan dengan benar dan menghasilkan sesuai. Baik, saatnya kita masuk pada implementasi Vision Shipper dalam Python. Di sini pada barisan pertama itu ada alfabet, yaitu string yang berisi semua huruf alfabet dalam huruf kapital A sampai Z. Kemudian ada letter to index, yaitu dictionary untuk si huruf ke angka indeks. Misalnya, atau yaitu A itu sama dengan 0 sampai pada Z-nya sama dengan 25. Kemudian ada fungsi enkripsi. Di sini pada baris kelima itu fungsi menerima 2 parameter, yaitu pesan yang akan dienkripsi dan kunci. Kemudian membagi pesan menjadi bagian-bagian sesuai panjang kunci. Pada baris 9 sampai 14 masuk pada proses enkripsi untuk setiap bagian pesan. Nah, setiap huruf dienkripsi menggunakan rumus Vigenère Shipper seperti yang sudah dijelaskan tadi pada pencarian manual, yaitu PI tambah KI mod 26. Dengan mengambil indeks numerik dari huruf pesan dan huruf kunci, kemudian menjumlahkan kedua indeks, menggunakan modul 26 atau jumlah huruf alfabet untuk wraparound, kemudian mengkonversi hasil kembali ke huruf.
dan menambahkan ke string hasil enkripsi. Kemudian masuk pada fungsi dekripsinya, mirip dengan enkripsi, tapi bekerja dengan ciphertext. Jadi menggunakan rumus dekripsi, yaitu CI kurang KI mod 26 untuk mengembalikan pesan ke bentuk awalnya. Dengan mengambil indeks numerik dari huruf cipher dan huruf kunci, kemudian menggunakan indeks dan kunci dari indeks cipher, menggunakan modul 26 untuk hasil yang benar, kemudian mengkonversi kembali ke huruf dan menambahkan ke string hasil dekripsinya. Kemudian di sini ada menampilkan menu interaktif dan formatting. Kemudian program menggunakan loop while untuk terus berjalan sampai user beralih. Kalau memilih ya, itu artinya terus berjalan. Sedangkan kalau memilih N, itu artinya berhenti. Jadi user dapat memilih enkripsi 1 atau dekripsi 2. Jika pilihan 1 itu adalah melakukan enkripsi, yaitu meminta untuk input key dan plain text, kemudian memanggil fungsi encrypt-nya, kemudian menampilkan fungsi enkripsi. Untuk pilihan kedua itu adalah untuk melakukan proses dekripsi atau pengembalian ke bentuk awalnya, yaitu meminta input key dan ciphertext, memanggil fungsi decrypt, dan menampilkan hasil dekripsi. Kemudian yang terakhir ada menanyakan apakah user ingin melanjutkan. Jika memilih N, maka program berakhir. Kemudian ini adalah hasil outputnya yang sudah dari hasil implementasi tadi, yaitu ada pertama menyuruh untuk memasukkan pilihan, yaitu pilih 1 atau pilih 2. Di sini kami memilih 1, yaitu encrypt. Di sini eh, memasukkan kuncinya yaitu unsrat, seperti pada proses tadi dengan plain text-nya IPB University. Kemudian hasilnya adalah CCT LNBPR JJ IMS. Kemudian kami mengembalikan ke bentuk awalnya, yaitu dengan mendecrypt dengan memilih 2, yaitu memasukkan kunci unsrat dan memasukkan ciphertext yang sudah didapat pada pilihan pertama tadi. Dan didapat hasil plain text-nya yaitu IPB University. Dan memilih N untuk menghentikan program. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah pengucapan dan perkataan, kiranya dimaafkan. Terima kasih.